Halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke, untuk video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gua akan mencoba gameplay dari salah satu persona kita yang terbaru, yaitu Abyssal Gaps Lyn. Jadi persona ini sekarang lagi menjadi perbincangan banget lah buat kita semua, karena karakter ini benar-benar jadi kunci gameplay kayaknya nanti untuk persiapan Phoenix Special Research Project yang terbaru. Karena kebetulan untuk boss battle kita nanti yang muncul merupakan boss terbaru pastinya untuk di Phoenix Special Research Project. Dan kelihatannya ini persona lagi enak banget nanti untuk kedepannya, karena power yang dia berikan sangatlah optimal. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan Misaki Moon Color tetaplah yang akan meta banget di gameplay zaman sekarang. Tapi kita bakal coba aja karena kebetulan gue ada personanya di sini. Jadi kita akan coba mainkan dia dengan tim seadanya. Apakah kita bisa menyelesaikan boss battle terbaru ini tanpa menggunakan persona yang benar-benar lagi meta banget untuk di zaman sekarang. Langsung saja untuk yang pertama di sini boss yang akan kita lawan seperti ini. Jadi kita akan melawan The Free Gumbo Apostate. Ini kalau simpelnya adalah si Abang Ricardo Milos ya, yang seperti biasa muncul untuk menemani kita. Dan sebenarnya ini merupakan boss battle yang sangat mudah untuk dimainkan, karena bosnya sendiri juga akan memberikan efek buff kepada kita yang pastinya mempermudah sistem gameplay kita dan mempercepat untuk bisa menghasilkan damage yang benar-benar besar banget. Tapi kalau emang RNG-nya lagi bagus. Nah di sini langsung aja gue bakal mainkan yang level 70 ke atas, dan untuk timnya kalian bisa lihat ya di sini tim yang akan gue gunakan adalah seperti ini. Dan timnya di sini gue menggunakan Pale Blade Calera. Ini juga lagi naik banget gameplaynya sekarang. Kemudian gue bawa karakter yang memang lagi enak banget pastinya, yaitu Cartilla Agari Goddess yang kayaknya ini bakal meta sangat lama ya nanti. Kemudian gue bawa Rovi Chest atau Rovi Radiant Holy Armor. Tugasnya sih buat ngasih tambahan damage lagi, plus juga ngasih damage reduction biar kita itu nggak cepet mati aja. Kemudian sudah pasti karakter kita yang terbaru, yaitu Lyn Abyssal Gaps, yang memang lagi jadi perbincangan hangat untuk persona kelas support di meta zaman sekarang. Untuk di sini kalau kalian bertanya, "Bang, kenapa lu nggak make si Amano Miyahi terbaru, Bang?" Oke, kalau persona itu jujur banget emang nggak cocok untuk dipakai di gameplay PvE. Lebih condong untuk PvP. Jadi nanti gue bakal bikinin gameplay untuk di Colosseum pastinya untuk si Amano Miyahi, karena dia lebih bagus di sana dibandingkan dengan gameplay PvE dan boss battle. Jadi untuk tim sudah pasti hanya menggunakan satu wave yang paling atas. Dan langsung aja gue bakal kasih tips build-nya kayak gimana, baru nanti kita masuk ke dalam gameplay. Jadi langsung aja untuk tips build kalian bisa lihat seperti ini. Untuk yang pertama di sini adalah Pale Blade Calera. Untuk persona ini gue menggunakan settingan damage dealer biasa pada umumnya, menggunakan Crush set, Destruction set, dan Destiny set yang merupakan salah satu settingan damage dealer biasa pada umumnya. Jadi ini settingan yang udah paling paten lah untuk damage dealer yang persentase damage-nya dari attack. Untuk yang berikutnya adalah Cartilla Agari Goddess. Untuk persona satu ini gue menggunakan settingan yang seadanya guys, karena di akun ini tidak memiliki settingan gear legend yang banyak pastinya. Dan untuk goldnya lagi tipis karena kemarin udah dipakai buat build karakter kita yang terbaru. Jadi gue pakai settingan seperti ini aja. Tapi jangan khawatir, walaupun settingannya seperti ini dia bakal tetap survive karena efek healingnya deras banget. Itulah kenapa settingan ini nggak masalah. Tapi kalau kalian mau cek settingannya seperti apa, kalian bisa pakai settingan support yang nanti gue bakal perlihatkan untuk di slide berikutnya. Berikutnya untuk Radiant Holy Armor, settingannya cukup simple. Ini sebenarnya settingan damage dealer, cuman gue tambahin survival set biar dia lebih tebal aja. Ini adalah settingan yang gue pakai untuk di Colosseum.
Tapi kalian bisa pakai settingan support sih sebenarnya, yang normal juga nggak masalah. Tapi karena gue cari damage-nya juga sekalian untuk si Radiant Holy Armor ini, biar lebih cepet juga untuk kelarnya, makanya gue pakai settingan yang masuk ke damage dealer. Berikutnya dan yang terakhir adalah persona kita yang terbaru, yaitu Abyssal Grabs. Untuk Lin 1 ini gue pakai settingan support biasa pada umumnya, karena kalau gue lihat dari segi penghasilan damage nggak bisa kayak Rofi Chest kayaknya. Jadi gue pakai settingan normal aja yang pastinya akan meningkatkan speednya. Yang pasti gue pengen dia lebih awal untuk menggunakan skill biar nanti cooldown ultimate-nya lebih cepet dapet lah kayak gitu coy. Jadi ini merupakan settingan support biasa pada umumnya pasti, dan settingan normal untuk di gameplay biasa pada umumnya. Jadi segitu aja untuk pembahasan build-nya, dan langsung saja kita bakal masuk ke dalam gameplaynya. Let's go! Oke guys, langsung saja kita bakal masuk ke dalam gameplaynya. Untuk di sini kita akan langsung saja fokus ke arah tengah untuk bosnya. Jadi yang kiri dan kanan kita skip aja, nggak usah dikhawatirkan. Oke, langsung kita pakai skill spesialnya untuk si Lin dulu pastinya, agar kita dapet tambahan efek counter mark. Lalu kita langsung aja nih skill ultimate untuk si Rofi Chest. Oke, bagus banget. Gue dikasih tambahan attack dari si Agari Goddess. Ini bagus. Pertama kita pakai skill ultimate-nya si Kelera, karena biar dapet tambahan damage lagi nanti dari buff-nya. Ini kita pakai skill spesial aja. Nah, udah dapat lagi efek buff-nya. Untuk ultimate jangan dipakai dulu ya, Agari Goddess. Kita pakainya belakangan kalau misalnya ini buff attack yang dia hasilkan udah mulai turun. Jadi nanti aja kita pakai. Ini langsung kita pakai skill ultimate-nya biar dapat tambahan efek lagi. Aduh, kritikalnya nggak masuk itu Kelera. Ya ampun, kebiasaan coy. Padahal critical chance-nya udah gede banget, tapi tetap aja gitu. Kadang-kadang nggak masuk efeknya. Ini skill spesial lagi untuk si Lin. Aduh, yang dikasih buff malah si Agari. Ya ampun, kenapa dia nggak nyerang si damage dealer kita gitu loh. Aduh. Ya ampun, yang dikasih buff malah support-supportnya gua, cok. Ya nggak apa-apa lah, kayaknya masih bisa sih harusnya ini Kelera. Masih damage yang lebih besar ya. Tapi gue perlu booster attack sih. Setelah ini kita akan langsung pakai skill ultimate-nya si Agari ya, biar dapat tambahan attack-nya. Nah, bagus. Oke, udah dapet nih tambahan attack coy. Sekarang kita tungguin dulu bosnya nyerang lagi. Nice. Oke. Pertama kita pakai skill kukumbanya dulu. Di sini gue pakai skillnya itu adalah miliknya si Sera ya. Yang paling akhir tujuannya biar dapat attack, critical chance sama critical damage. Jadi sebentar dulu gue bakal pakai kukumbanya kayak gini. Nah, walaupun HP gue diserap dikit, tapi ya ini damage-nya bakal bagus sih seharusnya. Jadi gue bakal coba dulu untuk ini lambatkan ya. Semoga kritikalnya masuk. Mantap. Oke, nice. 2,5 juta. Lumayan banget damage-nya. Lanjut lagi. Itu damage yang cukup optimal ya dari segi power. Walaupun bintang 4 ya. Keleranya udah enak banget coy. Oke, bagus. Kita dapat tambahan HP recovery lagi ya. Bagus. HP langsung full. Aduh, itu kena silent si ini coy, Rofi Chest-nya. Tapi nggak apa, kayaknya masih bisa. Oke, udah skill spesial, counter mark-nya udah masuk juga. Kita tungguin dulu. Aduh, ya ampun dikasih stun. Damage dealer kita di stun, cok. Ya ampun, bentar. Berapa sih counter mark-nya dia? Oh, udah ada 3 ya. Lumayan banget. Alah, sial banget, coy. DPS kita kena stun. Oke. Nice, 700.000. Lumayan banget tuh damage-nya si ini ya, Rofi Chest. Aduh. Jangan serang damage dealer gua, coy. Aduh, nggak ada booster attack ya.
Oke, kok combine skill gue udah ready lagi. Ini udah siap sih. Tapi semoga aja kita dapat booster attack sih. Booster attack kita belum dapat nih. Aduh, belum dapat booster attack lagi. Ayo cepet, cepet. Aduh, ini bos bodohnya setengah mati, cok. Gini bos emang agak nyebelin sih guys. Karena biasanya dia itu nyerang bisa kasih efek buff, tapi sayangnya yang diserang itu supportnya coy. Oke, ini kita harusnya dapat booster attack sih. Nah, bagus. Booster attack udah ada. Sekarang kita langsung aja pakai skill combine-nya dulu. Kayak gini, biar dapat peningkatan kritikal lagi. Dan kita cek lagi damage-nya berapa yang bisa dihasilkan oleh Kelera. Oke, let's go. Ayo dong kritikalnya. Bagus. Oke, 3 juta, lumayan banget ya. Walaupun bintang 4 coy. Oke, bagus. Mantap. Ini kalau pakai Death Blossom harusnya lebih cepat coy buat kelarnya. Ya, kalau kita punya Death Blossom, tapi karena nggak ada, ya udah pakai ini aja coy. Ini aja damage-nya udah lumayan banget nih untuk si Kelera. Yang jujur, kemarin gua kira cara yang agak ampas, tapi entah kenapa setelah patch baru ini dia naik banget coy gameplaynya. Oke, bagus, kita udah selesai dan lumayan bosnya kelar dalam 7 putaran. Jadi gameplay yang cukup optimal dan kita lihat dari segi damage yang menang itu udah pasti Kelera ya. Karena damage-nya udah hampir total 8 juta, itu bagus banget. Dan ini settingan yang cukup optimal pastinya untuk tim dari kita ini. Nah, jadi ya mungkin gameplaynya kayak gini aja untuk boss battle kita dan sedikit preview untuk persona kita yang terbaru yaitu Lyn Abyssal Gaps. Sebenarnya jujur aja gue tidak terlalu tahu apakah benar-benar. Nah, jadi ya mungkin pembahasannya sampai sini aja untuk video kita kali ini. Jadi secara overall emang Lyn ini lagi enak banget ya untuk sekarang. Apalagi memang developer lagi mengubah patch gameplay kita sekarang coy. Dimana yang dulu kita lebih banyak fokus mengandalkan efek debuff. Sekarang untuk gameplaynya lebih condong ke arah gameplay countermark gitu coy. Jadi kalau misalnya kalian ingin gacha persona ini sebenarnya sah-sah aja, tapi lebih baik fokus ke anniversary itu wajib sih guys. Karena anniversary udah pasti personanya bakal lebih top lagi dan akan lebih berguna pastinya untuk kita semua. Tapi ya secara overall Lyn yang terbaru ini sangatlah optimal gameplaynya. Jadi segitu aja gameplay kita kali ini. See you on the next video guys, goodbye. Dadah cuy.